Jin adalah makhluk yang sangat banyak sekali populasinya. Jumlahnya sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Teramat jarang ada suatu tempat di bumi ini yang tidak diisi oleh jin. Baik di daratan, di lautan, maupun di udara. Mereka mempunyai jenis yang bermacam-macam, ras yang berbeda, dan umat yang banyak sekali jumlahnya. Dunia mereka sama seperti dunia kita. Ada negara, kerajaan, kabilah-kabilah, penguasa dan rakyat jelata. Agama mereka pun tidak berbeda dengan manusia. Ada Muslim, Nasrani, Hindu dan Buddha. Juga di antaranya ada penyembah berhala, penganut ajaran komunis atau ateis, dan bahkan tidak punya keyakinan sama sekali. Disebutkan dalam kitab Ahkam Al-Marjan, karya Asyibli, bahwa nenek moyang jin bukanlah iblis. Begitu pula kata Imam As-Suyuti. Dalam kitab Luqta Al-Marjan meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan Samum sebagai nenek moyang jin dari api yang menyala-nyala. Dan dari iblis inilah lahir para setan. Setan adalah sebuah nama sifat, sebutan bagi jin yang durhaka atau kafir. Jadi iblis adalah nenek moyangnya setan dan bukan nenek moyang jin. Dan iblis pun bukan bagian dari malaikat, karena Allah menciptakannya dari unsur yang berbeda. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah para malaikat. Kecuali iblis, dia iblis dari golongan jin. Lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 50. Dalam ayat tadi, telah jelaslah bahwa iblis itu dari golongan bangsa jin dan bukan dari malaikat. Setan adalah anak sekaligus pengikut iblis. Iblis dan setan adalah makhluk Allah dan bukan sebuah simbol. Mereka adalah pembangkang dan penentang Allah. Sangat membenci kepada manusia hingga hari kiamat. Iblis dan para pengikutnya setan telah bersumpah akan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Karena kesombongan dan keangkuhan iblis, Allah menetapkan iblis dan pengikutnya adalah penghuni neraka. Dan mereka tidak ridho jika manusia menjadi penghuni surga. Kedengkian yang abadi dari iblis. Iblis mempunyai kerajaan yang sangat besar. Ada menteri-menteri, tempat pemerintahan, dan bangunan istana. Iblis mempunyai pengikut yang setia para setan. Iblis memiliki 5 anak terpilih. Masing-masing diberi tugas untuk merusak umat manusia serusak-rusaknya. Antara lain,
akbar atau dikenal dengan Asyabru. Anak iblis ini bertanggung jawab untuk urusan manusia yang terkena musibah, kesusahan, atau bencana. Dia akan membisikkan kepada manusia untuk berkeluh kesah, marah, mencaci maki, meratap, sampai pada puncaknya, membenci dan memusuhi Allah. Al-Dasim, anak iblis ini sangat dibanggakan oleh iblis. Dasim adalah yang berusaha untuk selalu mencerai-beraikan ikatan rumah tangga manusia, mengobarkan rasa benci antara suami istri, sehingga puncak yang diinginkan adalah perceraian. Dari titik inilah, manusia dengan mudah akan dirusak. Anak iblis berikutnya adalah Al-Awwar. Anak iblis inilah sang pengusung perbuatan asusila, hubungan bebas, wanita pengumbar aurat, pelampiasan syahwat. Iblis ini menjadikan indah tubuh setiap wanita yang bukan mahramnya. Sangat disukai Raja Iblis karena moral manusia sama seperti binatang. Hingga puncaknya adalah perzinahan, layaknya binatang. Maswat atau Ghalsaut. Anak iblis ini spesialis menciptakan kebohongan-kebohongan besar atau kecil, membuat fitnah di urusan manusia, fakta dusta yang membuat manusia saling bertikai dan berselisih, sehingga terjadilah kekacauan dan permusuhan di mana-mana. Anak iblis berikutnya, Salnabur. Ia bergentayangan di pasar-pasar di seluruh penjuru dunia, mengibarkan bendera perang. Manusia satu dengan yang lainnya, saling bersaing tidak peduli halal atau haram. Iblis inilah yang menyulut pertengkaran, caci maki, penipuan jual beli. Bahkan sampai pada tingkat saling membunuh, karena persaingan dunia. Iblis ini juga yang bertanggung jawab menyulut api permusuhan antara manusia gara-gara dunia.
Dikutip dari berbagai sumber studi geografi dunia, manusia hanya mampu menghuni bumi 30% saja dari daratan yang terhampar di bumi. Padahal bumi dipenuhi oleh lautan yang mendominasi hingga 70% dari isi bumi. Sedangkan jin sebagai makhluk yang lebih dulu ada sebelum manusia. Mereka memenuhi seluruh daratan dan lautan yang ada di bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka bangsa jin mendirikan sebagian besar kota-kota dan pusat pemerintahan mereka di atas air. Bahkan samudera dan lautan bagian dalam pun mereka dirikan pusat kota dan penghidupan bangsa jin. Selain itu, jin menghuni hutan-hutan, tempat-tempat terpencil, lembah, gunung dan juga padang pasir. Tempat-tempat kotor, sampah dan najis atau pembuangan kotoran adalah termasuk juga hunian para jin. Tempat-tempat sepi, lorong-lorong dan goa bahkan di lubang-lubang pun termasuk dari tempat tinggal jin dan mereka berkehidupan di sana.